Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ketemu lagi kembali dengan saya Nina Tarunggu dari Love Biome Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya, salam kenal. Perkenalkan, saya ditugaskan atau diassign oleh perusahaan Love Biome Internasional sebagai representative officer. Hari ini kita akan membahas satu perbincangan yang seru, yang pastinya banyak sekali dinanti-nanti oleh beberapa orang karena berhubungan dengan banyak kasus yang ada di luar sana ya. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa kanker itu adalah sebuah gangguan kesehatan atau boleh dibilang penyakit yang memang saat ini penyebabnya masih sangat kompleks ya. Artinya tidak ada yang pasti sekali ini penyebabnya apa. Jadi dinamakan penyebabnya itu multifaktorial ya. Bisa termasuk di dalamnya ada faktor keturunan, kemudian ada faktor karena kurangnya kekebalan tubuh, karena faktor lingkungan, dan juga mungkin karena ada faktor psikologis ya. Tetapi memang diperkirakan ya dari berbagai research dan penelitian ada 20% proses keganasan yang terjadi itu berhubungan dengan keberadaan mikrobiom di dalam tubuhnya ya, termasuk adanya manipulasi mikroba dalam proses pertumbuhan sel-sel ganas, baik itu dalam hal mencetus terjadinya sel ganas ataupun malah mengurangi atau membantu proses imun tubuh untuk bisa menyusutkan sel-sel ganas. Jadi dia dua fungsi ya, tetapi saat ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana fungsi mikrobiom baik yang ada dalam tubuh kita untuk bisa membantu proses daripada penata laksanaan kanker ini ya. Baik, ini ada saat ini ya kita kenal, mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa saudara yang mengalami kanker dan mengetahui bahwa perawatan yang saat ini dirasa efektif oleh para onkologis, atau para ahli-ahli penyakit kanker ya, untuk bisa men-treat atau untuk bisa memberlakukan kanker itu adalah radioterapi, kemoterapi, imunoterapi ya, bahkan saat ini yang harganya sangat-sangat mahal itu adalah transplantasi sel induk lewat stem cell. Ya, yang which is ini betul-betul diberlakukan pada jenis-jenis kanker yang memang angka keberhasilannya tidak terlalu baik ya. Jadi langsung ditransplant di sel induknya. Tetapi memang kita menyadari bahwa saat ini ada begitu banyak efek samping yang terjadi ketika proses radiasi, kemoterapi, imunoterapi, bahkan transplantasi sel induk itu efek sampingnya begitu sangat besar ya, seperti mungkin ada yang rambutnya rontok, ada yang diare, lalu mengalami infeksi, ya kulit kusam, ada pendarahan, ya terjadinya perubahan kognitif. Kognitif itu mungkin bisa saja tidak sadar atau bisa saja dia mengalami gangguan fungsi atau juga gangguan organ ya. Jadi efek-efeknya sangat-sangat individual, satu dengan yang lainnya itu sangat berbeda-beda. Nah, belakangan ini sejak 5 tahun belakangan ini ada begitu banyak penemuan-penemuan khususnya di tahun 2019, 2020, 2021. Salah satunya adalah penemuan dari Dr. Hana. Dr. Hana ini adalah seorang biomedicines ya. Dia seorang peneliti dan biomedicines di Faculty of Health and Medical Science ya. Dr. Hana Walder ini menemukan bahwa ternyata Bapak Ibu efektivitas sebuah kemampuan anti kanker dan juga meminimalisasi keracunan akibat terapi kanker itu ternyata bisa ditangani oleh mikrobiom usus ya. Jadi ketika mikrobiom usus itu ada dalam kondisi yang sehat, maka treatment anti kanker yang diberikan itu jauh lebih baik dan bahkan meminimalkan toksin yang terjadi akibat mungkin radiasi maupun kemoterapi.
Ada satu mekanisme yang dia katakan juga bahwa karena kenapa itu bisa terjadi ya? Kenapa kok bisa mengurangi toksisitas yang terjadi, keracunan terjadi, dan juga mengurangi terjadinya meningkatkan kemampuan zat-zat anti kanker lewat terapi yang berjalan, karena memang ternyata si bakteri yang ada yang dalam usus kita, di mana dia hidup dalam sel-sel epitel. Di usus kita itu sel epitel itu melingkupi atau ada dalam inner lorong, atau ya kalau kita lihat usus itu kan panjang begitu ya. Di lapisan dalam itu namanya sel epitel. Nah, sel epitel ini adalah tempat atau rumahnya tempat hidupnya si bakteri-bakteri baik. Nah, bakteri ini menghasilkan asam asetat dan asam lemak rantai pendek. Nah, asam asetat dan asam lemak rantai pendek inilah yang menjadi kunci. Ya, semakin banyak asam asetat dan semakin banyak asam lemak rantai pendek yang diproduksi oleh tubuh kita dengan bantuan bakteri tadi, bakteri yang hidup yang baik, maka ini akan memberikan perlindungan pada pasien. Di mana perlindungan pada pasien ini sangat efektif sekali jika itu ditemukan pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Kenapa sih? Hal ini akan membuat efek samping itu diminimize ya, efek samping itu diperkecil ya. Seperti yang saya katakan tadi, kadang ada beberapa kasus yang nggak tahan obat kemoterapi, dia muntah-muntah. Ada juga yang mungkin dia nafsu makan berkurang, ya. Ada juga yang mungkin kulitnya gosong dan lain sebagainya. Begitu banyak faktor yang terjadi jika ada zat-zat kimia yang dengan takaran sangat tinggi masuk dengan tujuan untuk membunuh sel kanker. Tetapi kan tidak hanya sel kanker saja yang menikmati, banyak sel-sel sehat pun yang terkena. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh si bakteri ini adalah dia memproduksi sebuah zat metabolit namanya asam asetat dan asam lemak rantai pendek ini yang berfungsi sebagai antioksidan super buat tubuh si pasien, sehingga pasien terminimal side effect-nya. Ada satu penelitian juga yang terkini tahun 2022, ini penelitian di PLOS Pathogens ya, bahwa ternyata mereka melihat bahwa ternyata struktur mikrobiom ini pada tikus ya, struktur mikrobiom di usus tikus itu ternyata menentukan besaran dari tumor atau kanker hati. Semakin besar kanker hati tumornya, maka semakin struktur daripada mikrobiomnya itu semakin homogen ya pada jenis-jenis bakteri tertentu yang tentu saja tidak baik, sehingga keberadaan jenis bakteri-bakteri yang tidak baik ini menjadi tumor marker, sebagai marker keberadaan terhadap beberapa kasus kanker. Jadi kalau untuk tumor atau kanker hati itu spesifik, dia bakterinya jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, karena itu yang homogen, kolonisasinya paling banyak di tempat itu, sehingga ini membantu sekali pengembangan dalam penentuan obat ya, obat-obatan yang nantinya akan diberikan kepada pasien sehubungan dengan penata laksanaan. Jadi begitu pentingnya keberadaan daripada mikrobiom terhadap di dalam tubuh manusia untuk bisa melihat seberapa jenis ukuran, dan juga semakin besar ya semakin banyak begitu. Nah, penelitian lain yang juga kita temukan di cancer.net ya, bahwa ternyata semakin beragamnya atau semakin macam-macam, istilah beragam ya, semakin beragamnya jumlah mikrobiom itu ternyata mampu meningkatkan efektivitas dari terapi imun dan juga terapi kanker yang lain, khususnya secara spesifik terhadap kanker kulit ya. Jadi treatment imun itu begitu baik ketika si mikrobiom yang ada dalam tubuh manusia tersebut semakin beragam. Ya, jadi kalau semakin tidak beragam atau semakin homogen, maka kemampuan obat-obat treatment tadi itu tidak bisa berjalan secara efektif, ya.
Dan di salah satu penelitian yang juga ditemukan oleh National Cancer Institute ya di sini ternyata bahwa pasien dengan mikrobiom usus yang lebih beragam ini punya kesempatan hidup 3 tahun lebih lama ketika dia menjalani transplantasi sumsum tulang ataupun dia stem cell. Ya, jadi ini menentukan bahwa sebenarnya jika dibantu dengan mikrobiom, dijaga, maka akan membuat si tubuh menjadi lebih survive ya, lebih bisa bertahan. Dan memang boleh dibilang kalau udah namanya transplantasi sumsum tulang belakang ini kan bukan hal yang sangat sederhana ya, tetapi dengan bantuan mikrobiom dia bisa memberikan efek survival. Nah, satu penelitian juga terhadap sel kolon ya. Di sini kita bisa lihat di penelitian ini di NCBI bahwa ternyata penelitian menunjukkan bahwa ternyata probiotik yang dikonsumsi oleh pasien-pasien kanker kolon ya itu bisa mengurangi diare yang ketika orang-orang itu mendapatkan kemoterapi ya. Jadi banyak kasus yang terjadi kemoterapi lalu kemudian diare khususnya untuk pasien kanker kolon dan juga kanker paru-paru ya. Untuk kanker payudara sendiri ya, ada juga penelitiannya di mana pada tahun 2014 ya di Kanada ada penelitian menggunakan 58 peserta di mana ada 13 orang dengan pasien yang tumor jinak dan 45 dengan pasien yang ganas ya. Dan ketika mereka teliti dari 2 kategori itu dibandingkan dengan wanita yang sehat, ternyata wanita yang memiliki kanker payudara ataupun tumor, dia memiliki jenis bakteri tertentu namanya Enterobacter, Staphylococcus dan Bacillus. Sedangkan untuk wanita sehat ya ketika dilakukan diteliti itu mereka lebih banyak mengandung Lactococcus dan Streptococcus ya. Nah, yang unik di sini Bapak Ibu ternyata si orang-orang yang wanita kanker ini bakteri-bakteri Enterobacteriaceae, Staphylococcus dan Bacillus itu semua adalah bakteri-bakteri yang banyak sekali ditemukan pada makanan-makanan yang berpengawet atau makanan-makanan yang instan ya, makanan-makanan yang junk food. Jadi bisa dikatakan bahwa ternyata memang pola makan wanita ya, makanya sekarang lihat deh banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai banyak mengalami tumor ataupun miom ataupun kista. Karena mungkin pola makan mereka adalah pola makan yang sudah junk food, pola makan yang instan, yang enak ya. Sekarang banyak sekali makanan-makanan yang ya boleh dibilang mengenakan mulut tetapi tidak sehat. Nah, ini bisa pemicu sebagai entry atau masuknya Enterobacter dan Staphylococcus serta Bacillus tadi. Sedangkan kalau kita lihat Lactococcus dan Streptococcus ini adalah bakteri-bakteri yang banyak sekali ditemukan di tanaman-tanaman hijau ya. Jadi orang-orang yang suka makan makanan yang berwarna hijau, makanan-makanan yang sehat, ya ini akan masuk dan terbawa, tercerna, teralir bahkan sampai ke bagian payudara. Jadi ini menentukan bahwa ternyata mikrobiom ini bisa menjadi sekali lagi penentu bahwa ternyata memang mikrobiom itu terlibat dalam proses yang terjadi pada perkembangan maupun pendeteksian ataupun treatment dalam penata laksanaan kanker payudara. Ya, jadi memang ketika wanita-wanita yang memiliki payudara yang sehat ya, dia memiliki jaringan-jaringan yang sehat, dia kaya akan jenis-jenis bakteri Lactococcus dan Streptococcus ya. Nah, ini ada juga
penelitian yang dilakukan terhadap kanker kolon ya. Di sini ada kanker di sini ada bakteri spesies khusus namanya Bifidobacterium, Lactobacillus dan juga Olsenella. Di mana ketiga bakteri ini adalah bakteri yang positif yang sangat baik untuk membantu proses imunoterapi. Jadi peranan penting kesuksesan treatment imunoterapi ini waktu dilakukan penelitian terhadap tikus ini ternyata mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi bahkan ketika dilakukan kedua treatment tadi, jadi pemberian fetal transplant dengan 3 jenis bakteri tadi ditambah dengan imunoterapi, maka itu mampu membuat sel kanker itu menyusut ya. Jadi terhambat pertumbuhannya dan bahkan menyusut secara signifikan. Ya, tapi memang sayangnya ini belum dilakukan di Indonesia. Ya, fetal transplant ini masih boleh dibilang masih wacana ya, masih dalam treatment penelitian. Ada dokter bedah digestif masih try and error menggunakan di RSCM menggunakan fecal transplant untuk dibantu pada saat mengatasi kanker kolon. Tetapi dia sudah mempelajari bahwa ini sudah mulai banyak dipakai di luar, ya. Dan ada juga kemampuan kinerja daripada si bakteri ini terhadap menghambat pertumbuhan daripada sel-sel kanker adalah dia memproduksi sebuah zat yang namanya inosin, ya. Jadi inosin ini mampu merangsang, dia berinteraksi dengan sel T-sel, di mana sel T-sel itu adalah sel imun yang bertugas untuk menyerang, ya, bertugas untuk killer, ya. Lalu dia bisa mampu menghancurkan sel kanker. Jadi dia direct action, ya. Nah, si inosin ini adalah zat-zat sebuah postbiotik ya yang dibentuk oleh bakteri yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan aktivitas si T-sel ini menjadi meningkat. Sehingga ketika ini diproduksi secara massal di dalam tubuh kita dan itu terjadi pada pasien kanker, maka sel-sel kanker itu boleh dibilang bisa dihancurkan ya. Khususnya pada kasus-kasus kanker kemih dan juga kasus melanoma. Nah, dari sekian banyak apa yang kita bisa lihat di sini bahwa ternyata memang keberadaan mikrobiom usus ini mengatur kemanjuran obat-obat anti kanker. Jadi memang boleh dikatakan bahwa sekarang ini masih dalam tahap awal apakah nanti mikrobiom ini sendiri bisa menjadi solusi, tetapi saat ini yang kita bisa katakan bahwa si keberadaan mikrobiom ini mengatur kemanjuran obat anti kanker. Jadi dia berkaitan terhadap bagaimana obat kemoterapi ini bisa masuk, mengurangi side effect ya, dan ketahanan spesies bakteri-bakteri yang berbeda ini akan memberikan kontribusi terhadap bagaimana respon obat anti kanker. Jadi ketika ada satu bakteri atau kumpulan bakteri yang bertahan di situ, dia mampu mengembalikan respon obat anti kanker menjadi lebih baik. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa kemanjuran terapi berkurang jika tidak ada mikrobiom usus. Ya, jadi ini ada satu korelasi antara treatment penata laksanaan yang dilakukan di rumah sakit ataupun di mana pun klinik-klinik khusus untuk kanker ditambah dengan keberadaan mikrobiom usus ini akan menjadi sebuah treatment yang sinergis begitu. Jadi melalui mekanisme yang berbeda maka mikrobiom komersial mengatur respon imun anti kanker yang didorong oleh terapi. Jadi ada satu kesatuan bahwa ketika treatment yang dilakukan baik itu orang yang punya resiko kanker, orang yang sudah mengalami kanker ataupun orang yang dalam tahap severe atau advanced cancer itu semua bisa dibantu dengan mikrobiom ya. Jadi memang mikrobiom ini harus kita berikan salah satu
produk sebagai paket site atau paket yang mendampingi daripada treatment-treatment pasien kanker, ya. Nah, ini ada satu kasus yang terjadi di Taiwan, ya. Dia adalah seorang laki-laki, ya. Ini dia mengalami limfoma, kanker limfoma stadium 4, Bapak Ibu. Bayangkan saya pernah ketemu pasien limfoma stadium 4 itu sebenarnya dia udah nggak bisa apa-apa seharusnya, ya, dan dia memang sudah mengalami kemoterapi dan juga elektroterapi. Tetapi selama memang terapinya dia mengalami kehilangan rambut, ya, rontok, ya, mulutnya dan lehernya itu sudah mulai apa ya, rusak dan dibikin hole apa ya namanya lubang di situ dan dia mulai nggak punya energi. Lalu kemudian dia bertemu dengan salah seorang leader Taiwan dan dia menggunakan produk Daily Tree System ini hanya 10 sampai 15 cc tetapi each next one time. Jadi artinya diminum satu-satu 10 sampai 15 tetapi beberapa kali, many times a day. Jadi dia nggak 3 kali atau enggak, tetapi sesering mungkin dia minum. Dan khusus untuk Paito dia minum 3 kali dalam 1 hari. Itu dia mulai sejak bulan Maret, ya. Dan in total secara total dia menghabiskan 6 pack dalam 45 hari. Dan apa yang dia lihat perkembangannya luar biasa sekali dan dia sekarang sudah mendapatkan kekuatan dan bahkan dia sudah lebih baik saat ini. Dia sudah jalan-jalan, sudah nyupir, ya, ke pindah pulau dan bahkan traveling selama 3 hari. Nah, saat 3 hari berturut-turut dia tetap fit begitu. Jadi saat ini untuk maintenance dia mengkonsumsi kurang lebih balance 50 cc, detox 50 cc selama 2 sampai 3 kali sehari dan juga dia minum 2 kali Paito Power. Jadi dia kurangi. Setelah dia sudah lebih baik, dia survive, dia kemudian pakai dosis maintenance. Tetapi berhubung dia stadiumnya sudah stadium 4, ya dia harus tetap minum selama dia hidup gitu. Dan memang dia sangat terbantu sekali dengan produk Daily Tree System kita. Jadi memang kita harus menyadari bahwa konsep dasar dari produk Daily Tree System kita itu memang arahnya itu langsung kepada 6 jenis kondisi ini. Untuk otak, alergi, ya, spesifik kanker kolon, penyakit kardiovaskular, hepatik encephalopatik dan DM type 2. Ya, ini yang memang di Indonesia baru diakui untuk ini dulu gitu ya. Jadi kalau untuk kanker kolon memang paling banyak dianjurkan ya karena memang mungkin pengertian probiotik itu harus ada di kolon sehingga akhirnya banyak sekali yang menganjurkan ketika orang kanker kolon konsumsi probiotik. Jadi ini baru yang banyak dikenal di Indonesia ya, jadi lebih ke sini. Tetapi sebenarnya kita harus pahami bahwa produk Daily System kita adalah produk yang memang unik di mana kandungan secara utuhnya itu ada 96 bahan ya, bahan baku asli dan organik. Di mana memang kita tahu bahwa produk Next kita adalah produk yang boleh dibilang punya kekuatan yang bersumber dari alam ya. Jadi Next balance kita ya tentu saja ini kalau di label itu kita menekankan komitmen kita terhadap produk yang baik, safety-nya ya artinya bisa diberikan kepada semua usia dan untuk lifestyle artinya juga ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya diminum pada saat kita mengalami gangguan kesehatan, tetapi ini menjadi minuman kita yang seperti saat rasanya kita minum buah ataupun kita makan sayur.
Nah, produk Next Balance kita memang adalah produk yang menggunakan tanaman-tanaman yang kita cari supaya dia bisa kita kumpulkan untuk menghasilkan polifenol dan fitonutrien. Karena kita tahu yang namanya polifenol dan fitonutrien adalah sebuah super antioksidan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Di mana polifenol dan fitonutrien ini adalah temannya si mikrobiom tadi ya. Jadi kita harus mencari bahan-bahan yang bisa bersinergi dengan mikrobiom yang ada dalam produk Phytopower nantinya. Dan kerjanya daripada Next ini dia tentu saja dia membuat makanan daripada probiotik dan menciptakan pertumbuhan bakteri baik dengan baik. Dan kita menggunakan bahan-bahan terfermentasi yang mana kita menggunakan noni dan kunyit sehingga keberadaan konsep teknologi fermentasi ini bisa meningkatkan kandungan polifenol. Lalu kandungan superfood dan superfood pun juga ada dalam Next Balance ini. Untuk Next Detox sendiri ya, ini lebih kepada untuk pengeluaran sisa-sisa bahan oksidatif atau sampah yang bisa membersihkan kulit kita, darah kita, usus kita maupun lever kita. Karena kulit, darah, hati, ya, usus itu adalah bagian organ yang harus mengeluarkan sisa-sisa hasil metabolit atau hasil reproduksi, hasil kita punya metabolisme. Dan itu kalau tidak dikeluarkan maka itu akan balik lagi dan mengalir dalam darah, membuat pH darah rendah atau asam. Dan itu membuat imun tubuh akan berkurang, akan membuat kita jadi gampang lelah, ya kita akan cepat gampang sekali infeksi atau inflamasi. Jadi kita perlu mengeluarkan detox ini, dan di produk dalam detox ini mengandung buah-buah super dan juga bahan-bahan makanan yang super, di mana terdapat noni dan juga turmeric atau kunyit. Dan keseimbangan daripada bahan detox ini mampu bekerja secara maksimal ketika di dalamnya memang kita menggunakan teknologi noni dan turmeric yang kita lewatkan dengan metode yang red light fermentation, sehingga polifenol itu akan naik sebanyak 25%. Ya, di Next Detox sendiri ya di dalamnya itu kita ada bahan-bahan yang bersumber dari superfood, kemudian kita juga ada bahan-bahan dari detox yang sudah terkenal, dan juga ada bahan-bahan yang secara spesifik memberikan efek relaksasi ya. Jadi ada noni, GABA, turmeric, chlorella dan moringa. Moringa ini kalau kita kenal itu daun yang kecil-kecil tuh, apa ya daunnya? Nanti saya ingat saya ngomong deh. Kalau kita sering ada di pasar suka dijual ya. Nah, Next Detox ini pastinya memberikan manfaat mengatasi mencuci sirkulasi darah kita ya, istilahnya mengeluarkan gangguan-gangguan stres oksidatif sehingga dia bisa berfungsi untuk kulit ya, kulit kita menjadi cerah, kadar antioksidan menjadi meningkat, fungsi hati menjadi lebih baik sehingga proses regenerasinya juga berjalan dengan baik, untuk kesehatan jantung dan sirkulasi serta untuk sistem kekebalan tubuh. Dan untuk kasus-kasus normal ya sama Next Detox dan Next Balance itu kita selalu menggunakan minum 30 ml setiap hari dan bisa langsung diminum begitu atau bisa dicampur dengan makanan yang lain. Jadi produk ini tidak mengandung GMO, kita tidak tambahkan gula sehingga ini bisa sangat baik untuk orang-orang yang penyakit diabetes atau penyakit gula. Kita tidak tambahkan pestisida sehingga ini aman sampai bayi pun boleh, dan ini gluten free. Artinya memang bisa digunakan pada orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan yang dia alergi terhadap gluten. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, dia tidak mengandung susu juga. Nah, produk yang ketiga adalah produk Phytopower ya. Di dalam produk Phytopower ini ada kombinasi probiotik, prebiotik, ada makanan lengkap dan enzim-enzim pencernaan. Di mana ini dipadu-padankan untuk menciptakan dan menyuburkan lingkungan mikrobiom usus kita. Jadi dia yang memberikan atau memperlengkapi keberadaan mikrobiom yang ada dalam tubuh kita. Karena di dalamnya selain dia bisa memberikan enzim pencernaan yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh tubuh manusia, ya ada amilase, protease, selulase, laktase, dan lipase. Ya, dia juga mengandung probiotik kompleks yang boleh dibilang ada 8 macam Lactobacillus dan juga Bifidobacterium di dalamnya. Ya, jadi ini memberikan kebutuhan yang sangat komplit ya buat kita, sehingga yang paling banyak dibutuhkan oleh umat manusia itu sebenarnya lebih kepada Lactobacillus dan Bifidobacterium. Jika untuk mengatasi gangguan hal-hal yang sifatnya metabolik ya. Kalau ke kanker itu lebih spesifik. Tadi kan saya ada bilang ada Streptococcus, ada yang jenis Lactobacillus juga, ya ada juga yang jenis Oleonus, ada Bifidobacterium. Tetapi secara general setiap human being, setiap manusia itu lebih banyak membutuhkan Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, produk ini memang secara in total itu mengandung 20 CFU probiotik, di mana keberadaan 20 CFU ini bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap mengatasi, memelihara maupun treatment terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan mikrobiom. Dan produk probiotik yang ada di dalam Phytopower ini bukan hanya diberikan prebiotik yang ada dalam produk itu sendiri, tetapi dia juga berkorelasi dengan prebiotik yang ada di dalam Next Detox dan juga Next Balance ya. Nah, keunikan dari Phytopower kita ini merupakan produk yang boleh dibilang satu-satunya saat ini kombinasi probiotik dengan enzim ya. Ada prebiotik, ada makanannya. Jadi memang kombinasinya boleh dibilang komplit. Kalau Bapak Ibu nemu kayak produk kita di sana di dimanapun, tolong bilang ke saya supaya kita bisa bandingkan apple to apple. Jadi in total ada 58 bahan aktif yang ada di dalam setiap sloki yang kita minum di dalam Phytopower ini. Jadi Phytopower ini banyak berhubungan dengan sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh kita, penyerapan nutrisi, detoksifikasi untuk energi dan stamina, sirkulasi dan juga kesehatan kulit ya. Jadi penggunaan Phytopower bisa digabungkan dengan minum-minum Next Detox tadi sama Next Balance, tetapi kalau saya secara pribadi saya lebih sering menggunakannya atau mencampurkannya dengan air putih, karena khusus untuk kasus-kasus kanker nanti ini dipisahkan, tidak ada satu masa dicampur, ada satu masa minum sendiri. Seperti tadi Bapak yang dari Taiwan tadi, dia memisahkan meminum detox dengan balance dengan phyto. Jadi dia tidak mix. Tetapi kalau untuk maintenance, untuk anak-anak kita boleh campurkan. Nah, jadi untuk takaran cancer ya di sini Next Balance-nya cukup 1 sloki, tapi untuk jam 10, jam 4 sore kita harus minum masing-masing 1 skop Phytopower. Jadi ada 2 skop diminum. Jadi pagi hari sama sore ada minum Next Balance dan juga Phyto. Untuk sorenya kita sarankan minum detox 1 sloki dan malamnya detox lagi 2-3 sloki dicampur dengan 1 scoop ya. Jadi khusus untuk Phytopower-nya diminum sendiri di jam 10 pagi dan juga jam 4 sore ya. Oke, demikian informasi tentang passion cancer.